Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvi Adeli Putri. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan dengan MPN 1915210055. Saya di sini mau mempresentasikan atau menjelaskan dari hasil mini riset yang saya lakukan dengan menggunakan metode PET Analysis. Baik, berikut ini adalah judul dari mini riset saya adalah analisis pengaruh kurs dan jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Ini adalah latar belakang masalahnya. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama, investasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inflasi, artinya investasi tidak akan berdampak buruk pada inflasi. Lalu meningkatnya nilai investasi di Indonesia berdampak positif bagi perekonomian. Lalu tingkat jumlah uang beredar dan kurs menjadi nilai ukur yang berpengaruh pada inflasi yang terjadi. Lalu ada rumusan masalah di sini, apakah kurs itu berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening? Lalu apakah jumlah uang beredar itu berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening? Lalu ada tujuan penelitian di sini. Yang pertama untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kurs terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Dan yang kedua untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Dan kerangka konseptualnya, saya menggunakan kurs pada variabel X1 dan jumlah uang beredar pada variabel X2. Lalu variabel interveningnya saya investasi dan variabel Y2-nya saya menggunakan inflasi. Ada hipotesis atau dugaan sementara saya di sini. Yang pertama, kurs itu berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Dan yang kedua, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. Dan ada metodologi penelitian di sini. Saya menggunakan data sekunder yang saya dapatkan dari World Bank dan juga BPS. Lalu penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan negara yang saya gunakan di sini adalah negara Indonesia. Datanya dari tahun 2000 hingga tahun 2015. Dan analisis kuantitatif menggunakan metode PET Analysis. Dan berikut adalah hasil dari menggunakan metode PET Analyze dari persamaan 1, 2, 3, dan 4. Dan hasil persamaannya ada model similarity di sini R square-nya 0,109 dan koefisiennya juga di sini. Dan persamaan 2-nya juga. Lalu berikut ini adalah hasil persamaan dari 3, persamaan 4-nya. Dan berikut saya akan bacakan hasil dari uji dengan menggunakan metode PET Analysis. Interpretasi hasil PET Analysis-nya, kurs ini atau X1 terhadap inflasi yaitu pengaruh langsungnya, P1-nya ini kita dapatkan dari hasil persamaan 1 atau persamaan yang pertama. Dan yang kedua, P2 ini saya dapatkan dari hasil persamaan ketiga, yaitu 0,548 kurs terhadap investasi. Lalu investasi terhadap inflasi saya dapatkan dari persamaan pertama, yaitu P3 sama dengan min 0,392. Lalu berikutnya adalah hasil kesimpulan yang saya dapat jelaskan di sini. Besarnya pengaruh langsung kurs terhadap inflasi yaitu P1 sama dengan 0,243. Lalu besarnya pengaruh tidak langsung kurs terhadap inflasi melalui investasi yaitu kita kalikan P2 dikalikan P3 yaitu 0,548 dikalikan 0,392 dan hasilnya adalah 0,2148. Besarnya pengaruh total ini adalah pengaruh langsung ditambahkan pengaruh tidak langsung, jadi keseluruhannya yaitu 0,243 ditambahkan 0,2148 dan hasilnya 0,457. Kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi itu lebih besar dari pengaruh langsung, kita lihat dari pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsungnya.
Jadi nilai pengaruh total ini jauh lebih besar dibandingkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung yaitu 0,243 itu lebih besar dibandingkan dari pengaruh tidak langsungnya yaitu 0,2148. Artinya maka HA ini ditolak. Kurs itu tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel, atau dapat simpulkan bahwa investasi tidak menjadi variabel yang memediasi antara kurs terhadap inflasi. Maka investasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Lalu berikutnya, ini adalah dari hasil pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening. GUB ini terhadap inflasi, ini adalah pengaruh langsungnya. Saya dapatkan dari persamaan kedua, yaitu jumlah uang beredar terhadap inflasi. P1-nya sama dengan min 0,392. Lalu jumlah uang beredar terhadap investasi, P2-nya saya dapatkan dari persamaan keempat di sini, yaitu 0,414. Dan investasi terhadap inflasi saya dapatkan dari persamaan kedua, yaitu P3 sama dengan min 0,097. Lalu ini adalah hasil kesimpulan saya dapatkan dari uji metode pet analysis ini, bahwasannya besarnya pengaruh langsung jumlah uang beredar terhadap inflasi yaitu P1 sama dengan 0,392. Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui investasi yaitu kita kalikan P2 dikalikan P3 yaitu 0,414 dikalikan 0,097 sama dengan 0,4015. Besarnya pengaruh total yaitu keseluruhannya, pengaruh langsung langsung sama dengan 0,392 ditambahkan 0,0415 dan hasilnya adalah 0,432. Kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi itu jauh lebih besar dibandingkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Ini pengaruh langsungnya dan ini pengaruh tidak langsungnya. Dan nilai keseluruhannya itu jauh di atas pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan nilai pengaruh langsung yaitu P1 0,392 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu P2 dikalikan P3 sama dengan 0,0415. Maka HA artinya jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui investasi sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa investasi tidak menjadi variabel yang memediasi antara jumlah uang beredar terhadap inflasi. Maka investasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Dari kedua uji tersebut bahwasanya jumlah uang beredar dan kurs sama sekali tidak mempengaruhi atau variabel investasi ini tidak menjadi variabel yang bisa memediasi antara kurs jumlah uang beredar terhadap inflasi. Maka investasi ini tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.